Apa sih bahayanya teman-teman sekalian kalau kita punya pendapatan haram, hasil manipulasi, pencurian, kezaliman, riba, apalah segala macam. Yang pertama, dia akan menghilangkan keberkahan. Menghilangkan keberkahan. Keberkahan ini akan dihilangkan, dan makna keberkahan artinya kecukupan ya. Diambil daripada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, Muslim atau riwayat Al-Bukhari dan An-Nasa'i. Kata Nabi SAW, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Artinya penjual dan pembeli itu berada dalam khiyar selama keduanya belum berpisah. Di sini teman-teman kebetulan di Halal Expo lagi berdagang, maka ini jadi sebuah konsep dalam transaksi jual beli. Karena kata Nabi SAW, penjual dan pembeli dalam keadaan khiyar selama mereka belum berpisah. Apa itu khiyar? Maksudnya pilihan, lanjutin transaksi atau batalin selama belum berpisah. Kalau apa wasiat Nabi? Supaya penjual dapat uang halal, pembeli juga dapat produk yang halal, mereka bisa mendapatkan keberkahan dari keduanya. Uangnya si penjual walaupun sedikit dia dapat, maka bisa cukup untuk kebutuhannya. Pembeli yang membeli walaupun produk bekas bisa tetap lama dipakai olehnya. Maka kata Nabi SAW, jika keduanya jujur dan transparan, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Antum mau jual motor, mau jual mobil, ini mobil atau motor pernah tabrakan enggak? Pernah. Di bagian depan sebelah kanan, tapi saya sudah masukin bengkel, silakan dicek. Jujur, transparan. Oh, enggak pernah tabrakan, padahal sudah 7 kali tabrakan. Dia pikir jadi transaksi, enggak jadi transaksinya. Paling pembelinya ambil nomor telepon pergi, enggak ada lagi. Antum capek telepon pun enggak mau jadi transaksi. Ini sabda Nabi, enggak mungkin salah. Jujur dan transparan diberkahi. Walaupun uangnya sedikit, jadi berkah uang itu. Walaupun produk yang dibeli bekas, jadi berkah. Ada subhanallah, mungkin teman-teman pernah beli produk bekas, tahan sampai sekian tahun, nggak rusak-rusak. Sampai ada orang warisan dikasih kepada anak cucunya terus berkelanjutan, produk itu masih disimpan, masih bisa dipakai. Halal. Bahkan ulama mengatakan rezeki halal tidak akan hilang. Sampai sebagian ulama pernah saya temui, kalau handphone mereka tercecer, lalu kemudian lagi dicari, beliau mengatakan rezeki halal tidak akan hilang. Ditemukan subhanallah handphone itu. Tapi kalau uang haram baru dipakai jatuh, entah kemana, hilang. Cari setengah mati nggak dapat. Yang halal itu luar biasa. Lalu kata beliau, sebaliknya kata Nabi SAW, jika menyembunyikan dan berdusta, maka dihapuskan keberkahan jual belinya. Makna dihapuskan keberkahannya adalah dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang bisa dia gunakan. Walaupun antum dapat untung besar, maka habis. Tiba-tiba kita baru sadar, kok sudah habis ya? Kemarin saya dapat 50 juta, habis. Kayak gak ada berkahnya. Ada orang mungkin keuntungan 50 ribu, berkah. Beli makanan, dia makan sama istrinya, ada mertuanya numpang, ada ini, ada itu, macam-macam. Allah berikan keberkahan. Terutama teman-teman sekalian, ada orang lebih buruk lagi, dia kuatkan kebohongan dia itu dengan sumpah palsu. Wa na'udzubillah. Demi Allah nggak pernah tabrakan. Demi Allah begini dan begitu. Transparan. Kenapa anda mau tinggalkan rumah ini? Kenapa mau jual? Oh, saya tidak cocok tinggal di sini. Kenapa? Sunyi, misal. Jauh dari masjid. Memang alasan masuk akal. Atau mungkin pernah ada pencuri masuk. Saya terus terang pribadi ketakutan karena pernah ada pencuri masuk. Jadi saya mau pindah. Atau saya mau dekat dengan orang tua saya. Gak usah sembunyikan, bilang aja terus terang. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan berkahi. Allah akan buat hati orang itu terbuka untuk membelinya. Gak usah khawatir. Kata Nabi SAW, al-halifu munfikatun lis-sil'ati munhikatun lil barakah. Bersumpah bohong itu untuk melariskan barang dagangan akan menghilangkan keberkahan. Jadi tidak ada lagi manfaatnya buat dia. Keberkahan itu sekali lagi sesuatu yang Allah buat cukup ya. Jadi kualitasnya dijaga, kuantitasnya akan ikut dengan kualitas itu.
Jangan antum sibuk dengan kuantitas jumlah, lupa dengan kualitasnya. Mau halal, mau haram, terserah, pokoknya banyak, nggak bisa. Fahami poin ini teman-teman sekalian. Dan ingat, saya ingatkan tadi, efek yang paling bahaya adalah antum bisa saja mencuri 1 juta teman-teman. Percaya lisan saya ini teman-teman sekalian, Allah akan datangkan buat antum yang akan antum keluarkan uang berlipat-lipat dari 1 juta itu. Mungkin antum akan sakit berobat 100 juta. Padahal itu efek dari ambil uang 1 juta tadi. Bahkan mungkin lebih daripada itu. Bahaya sekali efeknya itu. Yang kedua, dampak yang negatif sekali dan berbahaya akibat dari pendapatan haram ini, doa tidak dikabulkan. Kita mau apa lagi teman-teman kalau kita berdoa kepada Allah tidak diberikan? Mau sembuh dari penyakit, mau dimudahkan jodohnya, mau diberkahi usahanya supaya maju, gitu kan? Nabi SAW bersabda kepada sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang kaya raya, terkenal sukses dalam perdagangannya. Maka dikatakan, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Hadits ini sahih riwayat At-Tabarani, yang artinya, wahai Sa'ad, perbaiki sumber makananmu, maka pasti doamu terkabulkan. Jadi pendapatan berpengaruh pada dikabulkannya doa. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, waqad dzakara ar-rajulu yutilu as-safara ash'atha akbara yamuddu yadihi ila as-sama'. Nabi SAW pernah mengatakan atau disebutkan atau beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh. Ini tandanya letih dia melakukan perjalanan untuk mencari pendapatan. Rambutnya acak-acakan, kotor semua berdebu, lalu mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, sementara sumber makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, sumber minumannya juga haram. Wa malbasuhu haram, dan juga pakaian yang dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia pun diberikan makanan dari sumber haram. Fa anna yustajaba lidzalik, bagaimana bisa diterima doanya? Dan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi subhanallah, bukan hanya sekedar kita mencari sumber haram, kalau kita dikasih sumber haram pun itu berpengaruh. Apalagi kalau kita ketahui ya. Tentu di sini teman-teman, kita kalau diberikan makanan oleh orang, hukumnya hukum zahir yang kelihatan. Kalau orang itu memberikan kepada kita, seperti saya disiapkan air oleh panitia atau teman-teman diberikan, ditraktir oleh temannya, kita kalau belum tahu sumbernya dari mana, kita nggak usah tanya sumbermu dari mana, halal atau haram nggak. Tapi kalau secara zahir secara zahir dia orangnya baik misalnya. Tapi kalau kita tahu sumbernya dia haram, ya, jelas praktisi ribawi misalnya, atau apalah pemanipulasi data dan apalah, ya, atau mungkin pelacur, wa'naudzubillah dan yang lainnya, maka jangan pernah makan, tolak. Maaf saya nggak bisa. Karena profesi anda begini, gak masalah. Bisa dikasih ke orang lain atau jangan, atau nasihati dia, karena ini tidak boleh, haram. Nasihati. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, yang ketiga adalah penghalang dari diterimanya sedekah, haji, umrah, dan semua yang di dalamnya terdapat harta haram. Apapun sifatnya, ibadah kita bisa menjadi tertolak karena sumber pendapatan haram. Ini semua beranjak daripada hadis Nabi SAW, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Saya mau berbagi, pernah saya ngisi di satu masjid di Jakarta ini. Pada saat selesai ceramah, panitia mengatakan kepada saya, Ustaz, bisa buat jadwal lagi nggak rutin? Saya bilang kalau jadwal saya nggak bisa janjikan sekarang, tapi insya Allah kita lihat. Lalu kemudian saya sempat tanya, masjid ini siapa yang bangun? Maka dia menyebutkan salah satu perbankan ribawi. Ini dibangun oleh bank ini. Jadi murni dari bank, dari riba uang itu. Maka saya bilang, maaf, saya tidak akan pernah ngisi di sini. Lalu apa? Apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Solusi kalau anda mau dengar dari saya, tebus uang yang pernah dipakai bangun masjid ini.
Jangan usah runtuhkan bangunannya, tapi misal pernah biaya bangunannya 100 juta, keluarkanlah 100 juta, sampaikan kepada jemaah di situ, masjid ini pernah dibangun dari uang ini, kita sekarang mau tebus supaya kita semua boleh sholat di sini, nggak apa-apa. Maka dari sedekah jemaah yang ada, kita bisa bayar, tebus, sedekahkan. Kalau itu selesai, maka itu lebih mudah. Dan subhanallah, masjid-masjid yang dibangun dari sumber haram ini kita tidak temukan ada orang sholat, kecuali 1-2 orang. Tapi masjid yang halal, biar kecil, penuh orang sholat. Allah SWT berkahi itu. Itu kita bicara tempat ibadah, apalagi yang lainnya. Rumah, biar mewahnya luar biasa, orang kalau lewat semuanya kagum, maka kita akan temukan kepenatan, gelap, masuk gak nyaman, karena sumbernya haram. Tapi rumah gubuk dari sumber halal, walaupun biasa, saya berapa kali masuk ke rumah-rumah, Masya Allah gubuk, tapi luar biasa gitu. Kita nyaman di dalam. Mungkin dihidangkan cuma minuman teh biasa, tapi nyaman kita minum karena halal. Halal itu berbeda teman-teman. Dia juga punya rasa bahkan, gitu kan. Maka kita akan kembali kepada sebuah hadis Nabi SAW. Hadis ini teman-teman, setiap kali saya membaca, saya sendiri merasa betul-betul luar biasa, kayak sebuah tamparan yang sangat keras, ya. Tanda kutip di sini, agar kita lebih hati-hati, gitu. Kata Nabi SAW, "Idza kharaja ar-rajulu hajjan binafaqatin tayyibah wa wada'a rijlahu fil gharzi fanada labbaik Allahumma labbaik nadahu munadin minas sama' labbaik wa sa'daik zaduka halal wa rahilatuka halal wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zur wa idza kharaja bin nafaqatil khabitha wa wada'a rijlahu fil gharzi fanada labbaika nadahu munadin minas sama' la labbaika wa la sa'daik zaduka haramun wa nafaqatuka haram wa hajjuka ghairu mabrur." Apa kata Nabi SAW? Jika seseorang pergi berhaji dengan nafkah yang baik, halal, dan dia menaruh kakinya di lembah, di jalanan, mulai dari jalan kaki mulai keluar rumahnya, naik ke mobil, ke bandara, naik pesawat dan seterusnya, lalu dia berseru, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun. Maka penyeru berseru kepadanya dari langit, malaikat menjawab dari langit diperintahkan oleh Allah, labbaik wa sa'daik, dijawab panggilanmu yang santun itu dan kebahagiaan akan bersamamu, bekalmu halal, kendaraanmu halal, dan hajimu mabrur, tanpa berdosa, maksudnya diterima, dosamu dimaafkan. Jadi belum kerjakan haji, karena sumbernya halal, diampuni dosanya. Jika ia keluar dengan membawa nafkah yang haram, buruk ini dampaknya, dan menaruh kakinya di lembah, lalu menyeru labbaik Allahumma labbaik, tapi dari uang korupsi, curian, riba, dan yang lainnya, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun. Maka penyeru berseru kepadanya dari langit, malaikat akan berkata, la labbaika wa la sa'daik, tidak dijawab panggilanmu itu dan tidak ada kebahagiaan untukmu, bekalmu haram, nafkahmu haram, dan hajimu tidak mabrur. Ini hadis sahih riwayat At-Tabarani, hadis yang mulia sekali. Ini kita sayangkan, di Indonesia ada orang pergi haji dari uang riba. Harus mereka faham hadis ini, tidak diterima, percuma. Jangan coba-coba ibadah dengan itu. Bangun masjid dari uang haram, gimana caranya? Gak mungkin. Sedekah, memberikan makan keluarga dari uang haram. Akhwat kita di belakang sana, istri yang salihah, ingatkan suaminya, jangan bawa pulang kepada kami kecuali sumber halal. Motivasi untuk itu. Karena banyak di antara muslimah, istri justru dia yang menjadi penyebab suaminya mencari pendapatan yang haram, karena tuntutan-tuntutan yang melampaui batas. Akhirnya suaminya terpaksa korupsi, utang, mencuri. Di belakangnya ada perempuan masalahnya, yang kadang-kadang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan itu. Di dalam hadis yang lain, dalam Musnad Imam Ahmad, dan juga hadis ini
Disebutkan oleh para ulama, sabda Nabi SAW, la yaktasibu abdun malan min haramin fayunfiku minhu fayubaraka lahu fi wa la yatasaddaqu bihi fayuqbalu min wa la yatruku khalfa dhahrihi illa kana zadahu ila nar. Inna Allah azza wa jalla yamhu as-sayyi'a bis-sayyi'i walakin yamhu as-sayyi'a bil hasan. Innal khabitha la yamhu al-khabith. Tidaklah seorang hamba mencari harta dari keharaman lalu menafkahkannya dengan diberi keberkahan. Jadi tidak mungkin orang cari sumber haram lalu dianggap itu bisa jadi berkah. Maksudnya memenuhi kebutuhannya. Dan tidaklah menyedekahkannya dari sumber haram lalu diterima sedekahnya. Serta tidaklah ia meninggalkannya di belakang punggungnya, maksudnya jadi warisan pada saat dia meninggal, melainkan itu semakin menambahnya ke neraka. Sesungguhnya Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, tapi menghapus keburukan dengan kebaikan. Sesungguhnya keburukan itu tidak akan bisa menghapus keburukan yang lainnya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan sebagian ulama tentu ada yang berpegang pada hadis ini, tapi khusus Syekh Albani mendhaifkan hadis ini. Tapi umumnya ada juga di antara ulama yang berpegang pada hadis ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan statement yang menarik dalam masalah ini. Coba renungi baik-baik perkataan beliau. Beliau mengatakan, sungguh aku menolak 1/6 dirham dari sumber haram. Sungguh aku menolak 1/4 dirham, misalnya 500 rupiah kita dikasih tapi dari sumber haram. Aku menolak 1/4 dirham dari sumber haram adalah lebih baik daripada 100.000 dirham yang dinafkahkan di jalan Allah. Jadi menerima sumber haram itu walaupun cuma setengah rupiah, misalnya kita anggap 100 rupiah, kita tolak, ini haram, gak mau, saya gak mau, itu lebih besar di sisi Allah pahalanya dibandingkan kita bersedekah lebih dari 100.000 dirham, kata beliau. Lebih aku sukai, lebih aku berharap pahalanya di sisi Allah. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur dengan keimanannya, mengatakan, sungguh jika aku menolak 1 dirham dari syubhat, bukan haram, syubhat, masih ragu-ragu, boleh gak sih? Aku tolak 1 dirham saja, maksudnya jumlah yang sangat kecil, itu lebih aku sukai daripada aku bersedekah dengan 600.000 dirham. Menolak sumber haram ini ibadah, jangan dianggap tidak ibadah. Antum ditawarkan bekerja di satu tempat tapi haram, antum tolak, enggak deh saya nggak mau karena haram, itu pahala. Antum dikasih sesuatu, ditawarkan apa saja tapi haram, antum tahu haram atau minimal syubhat, antum tidak tahu sama sekali, sudah jangan. Itu lebih baik daripada berbuat kebaikan dengan perbuatan yang sama. Kita menerima sedekah atau kita menyedekahkan, maka lebih baik kita menolak sesuatu yang disedekahkan kepada kita yang haram itu daripada kita bersedekah dari yang halal. Walaupun bersedekah adalah ibadah yang sangat besar. Ini statement Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan juga dari tabi'in Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Yang keempat, akibat pendapatan haram ini akan merusak hati. Akan merusak hati. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang masyhur, hadis Bukhari Muslim, yang hadis panjang tapi kita ambil akhir hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Artinya, ingatlah kata Nabi SAW bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging, jika baik maka seluruh tubuh menjadi baik, dan jika rusak maka seluruh tubuh menjadi rusak pula. Ketahuilah itu adalah hati. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan dalam Fathul Bari Sahih Bukhari, karena hadis ini disahihkan oleh Bukhari Muslim, beliau menanggapi hadis ini, dalamnya beliau mengatakan di dalam hadis ini mendapat atau terdapat peringatan supaya mengagungkan nilai hati dan menganjurkan supaya memperbaikinya, serta mengisyaratkan bahwa penghasilan yang baik itu memiliki dampak. Maksudnya yang melunakkan hatimu justru pendapatan halalmu itu. Kalau mau hatinya baik, karena hati ini seperti raja dalam tubuh kita, kalau dia baik, baik semuanya. Maka salah satu masalah berat bagi hati adalah pendapatan yang haram. Imam Ahmad waktu ditanya tentang masalah itu, bagaimana supaya hati kita jadi lunak, jadi baik, supaya seluruh jasad kita jadi baik,
Subhanallah, orang kalau hatinya baik, wajahnya jadi baik, matanya jadi baik, rambutnya jadi baik, tangannya jadi baik, kulitnya jadi baik, semua jadi baik. Itu perawatan alami. Berarti daripada hati antum. Kalau hatinya kusam, kotor, rusak, rusak semua yang lainnya. Rusak semua. Penampilannya jadi tidak baik semuanya, jadi rusak semuanya. Maka Imam bertanya, bagaimana caranya supaya kita terapkan hadis ini? Apa jawaban beliau? Dengan makanan yang halal. Memperbaiki hatimu itu dengan makanan atau sumber yang halal. Yang kelima, semua pendapatan haram teman-teman akan melahirkan kegelisahan, kehinaan, kebimbangan dalam kehidupan. Ya. Semua itu akan mendatangkan ya, masalah dalam hidup. Tidak ada, ini jumhur ulama sepakat mengatakan tidak ada pendapatan halal, tidak ada pendapatan haram, tidak ada pendapatan halal kecuali mendatangkan ketentraman jiwa, dan tidak ada pendapatan haram kecuali mendatangkan kerancuan dalam kehidupan, kekacauan dalam kehidupan. Ya. Bahkan kalau itu sumber-sumber haram, misalnya dia pernah mencuri 100.000, dia pernah mencuri 1 juta, buat manipulasi data, atau dia pernah berbuat satu kejahatan di satu tempat, setiap kali dia dengar nilainya, misalnya orang sebutkan 1 juta, langsung dia ngira dia yang sedang dituduh, padahal orang sedang bicara yang lain. Ketakutan sendiri. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 4 tentang sifat orang munafik. Karena mereka suka melakukan kemunafikan, ya, pelanggaran-pelanggaran, maka Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir, potongan ayat, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Ini surah Al-Munafiqun ayat 4. Yang keenam, ancaman dengan adab yang pedih pada hari kiamat. Selain di dunia susah, di akhirat juga susah. Ya. Jangan teman-teman mau buru-buru, bisikan syaitan secara kuantitas mau cari keuntungan besar. Ya. Saya pernah berbagi kisah ini di majelis saya, dan mungkin teman-teman yang biasa hadir sudah tahu itu, tapi saya ingatkan kembali. Kisah paman saya pernah menyebutkan itu, kisahnya di salah satu negara lah ya, saya tidak usah sebutkan negara, nanti dikhawatirkan dikira membanding-bandingkan antara negara. Tapi dia, paman saya tinggal di sana, istri beliau orang sana gitu. Beliau menceritakan ada salah satu orang kaya di negara itu pernah berinteraksi sama orang negara lain, ya. Tapi tepatnya orang negara kita lah orang ini ya. Kemudian orang kita menawarkan proyek yang besar kepada orang itu, setelah ditawarkan dengan jumlah yang sangat besar. Jadi jumlahnya juga ya lumayan, fantastis lah ya, sampai 5 juta US atau sekian banyak. Maka orang ini tadinya ragu, kasih nggak ya? Maka orang yang tadi mau ajak bisnis ini sampai datangkan Quran dan mengatakan, apakah anda percaya dengan Quran ini? Maka kata orang itu, tentu saja. Dia bilang, saya bersumpah atas nama Quran ini kalau proyek ini benar. Maka yang terjadi, dikasihlah uang tersebut. Pekan pertama masih bisa kontek-kontekan. Mulai masuk pekan kedua, teleponnya sudah jarang dijawab. Pekan ketiga, pekan keempat, sudah nggak bisa dihubungi. Udah ganti nomor. Mau dicari, alamatnya ternyata juga nggak benar. Cari, nggak bisa ketemu. Orangnya sudah pergi, lari. Subhanallah, kata paman saya, terjadi kisah nyata ini. Setahun saja dari kejadian tersebut, orang yang tadi menipu itu ditemukan di negara lain oleh pemilik uang sedang berobat cuci darah. Dan uang yang dia gunakan untuk cuci darah itu berlipat-lipat dari uang yang dia curi tadi. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jangan masukkan sesuatu yang haram, teman-teman. Ya, kita harus protect diri kita. Karena ini masalah berdampak banyak sekali negatifnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh tentang makanan haram, misalnya memakan harta anak yatim. Ya, seperti dalam surah An-Nisa ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ya, di sini ada dua keadaan. Yang pertama adalah harta anak yatim yang dimakan itu, misal ada orang kaya raya, suami istri, baru punya anak satu, anaknya masih bayi, misal masih berapa bulan atau 1 tahun atau 2 tahun, masih kecil, meninggallah kedua orang tua ini, mungkin tabrakan mobil, intinya ajalnya datang. Maka anak ini kan jadi yatim yang kaya, karena warisannya banyak. Nah di sini dalam Islam, dalam surah Nisa dijelaskan boleh walinya, misalnya pamannya, ya, itu menjadi walinya dia, mengurus dialah.
dan boleh dia mengambil harta anak yatim ini untuk digunakan untuk biaya hidupnya. Kalau numpang di rumah dia, boleh dia pakai untuk biaya rumah itu saja, kebutuhan dasar saja, gitu kan? Karena yatim ini ada di situ. Tapi dia tidak boleh pakai berfoya-foya uang itu, karena kapan dia pakai foya-foya, dia memakan harta anak yatim secara zalim. Atau yang kedua, pengelola lembaga-lembaga yatim mengatasnamakan anak yatim, tapi ternyata dia tidak memberikan kepada yatim tersebut. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam neraka nanti hari kiamat yang menyala-nyala. Itu juga tentang masalah riba. Ya, ini sudah sering kita jelaskan dalam masalah riba ini. Ini bagi teman-teman yang masih terus dalam riba, bisa membaca Al-Baqarah ayatnya 275, 276 ya. Atau tepatnya dari 275 sampai 282 sebenarnya ya. Tapi intinya di ayat 275-nya itu Allah Subhanahu wa taala, di ayat 275 Allah mengancam dua hal. Orang-orang yang memakan riba ini itu akan seperti orang kerasukan syaitan ya, atau orang yang gila. Kemudian yang kedua, Allah ancam dengan neraka, dan diancam dengan kekal dalam api neraka itu. Kekal dalam api neraka itu. Saya akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. وَمَنْ جَاءَهُ مَوْئِدَةٌ مِنْ رَبِّهِ وَفَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Dan orang yang kembali mengambil riba setelah faham, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya. Saya akan rincikan makna ayat ini. Yang dimaksud dengan riba tentunya teman-teman sekalian adalah seseorang yang mengambil dari utang piutang, itu yang paling dasar, kemudian berbunga ya. Jadi ada dua jenis investasi. Ada investasi yang sifatnya boleh mengambil keuntungan darinya, seperti kita transaksi jual beli ya. Atau kita mengajak partner kita atau teman kita partner bisnis lalu bagi hasil secara persentase tentunya. Karena kalau bukan persentase menentukan keuntungan langsung. Setiap bulan saya mau terima 1 juta, 2 juta ya. Atau misalnya saya mau 10%, tidak mau tahu rugi atau tidak rugi, maka itu bisa kena riba gitu kan. Ini bagian daripada tadi contoh. Atau orang yang transaksi utang piutang, orang yang transaksi tapi tidak boleh ada keuntungan, yaitu utang piutang. Sama juga dengan gadai. Dia tidak boleh ambil keuntungan di situ. Antum kalau utangkan kepada orang ya harus paham, ini mencari pahala, jasa. Makanya Nabi SAW mengatakan siapapun yang mengutangkan orang, memberi tenggang waktu atau memaafkan, maka dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dalam riwayat lain dikatakan siapa yang mengutangkan orang selama belum jatuh tempo, maka dia seperti bersedekah dengan jumlah uang itu. Misalnya 1 juta ya 1 juta kita sedekah. Dan kalau lewat dari jatuh tempo dia berikan tenggang waktu, maka dia seperti bersedekah 2 kali lipat dari uang yang dia utangkan. Memang itu investasi juga, tapi investasinya tidak ada keuntungan duniawi, urusannya akhirat. Itu utang. Atau gadai, orang gadaikan sesuatu maka harus dikembalikan. Kalaupun dia tidak bisa, maka kita punya hak menjualnya, tapi tidak kita, misalnya dia utang 50 juta, dia gadaikan sawahnya harga 100 juta. Di sini dia menggadaikan sampai batas waktu tertentu, misalnya 1 bulan. 1 bulan lewat ternyata tidak ada, dia tidak bisa mengembalikannya. Maka kita punya khiar, punya pilihan.
Kita bisa memberikan tenggang waktu untuk mengejar pahala dari dia, atau kita menjual apa yang digadaikan sawah itu, misalnya laku 100 juta sesuai dengan nilainya. Maka kita ambil hak kita 50 juta, sisanya 50 juta dikembalikan kepada pemilik sawah. Tidak boleh semuanya diambil. Nah, kita di Indonesia ini seringkali apa? Hangus semuanya. Yang dijaminkan hangus. Ini tidak boleh. Haram semua. Ya. Itu yang pertama berhubungan dengan masalah riba itu. Salah satu contohnya ya, tentu ini bahasanya panjang tapi saya cukupkan karena saya ingin titik beratkan di poin ini. Kata Allah, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit jiwa. Kata ulama di sini yang dimaksud adalah orang kalau sudah tahu hukum ataupun tidak tahu hukum tapi dia terus hidupnya penuh dengan riba, maka di akhir-akhir hidupnya kita akan temukan orang ini seperti orang yang kerasukan syaitan atau stres. Ya, kalau kita stres, gila, tekanan jiwa gitu kan. Ini yang dimaksudkan di sini. Dan ini Allah SWT ancamkan. Pasti akan terjadi. Orang kalau membuka pintu riba, semua terlilit utang, maka stres hidupnya. Susah semuanya. Ya, dikejar sana sini, disita segala macam barangnya dan segala hal yang kita sudah tahu terjadi tentunya. Lalu Allah mengatakan, dan orang-orang ini sebenarnya karena mereka menganggap remeh, mereka mengatakan jual beli sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli. Jual beli jelas. Contoh akad jual beli misalnya, kita kalau mau beli mobil atau mau beli rumah, kemudian kita ingin supaya bisa cicil. Saya nggak mampu beli rumah semuanya, nggak mampu beli mobil. Misalnya rumah harganya 2 miliar, kemahalan, saya nggak bisa beli, nggak punya uang cash. Apa yang saya bisa lakukan? Saya datang kepada saudara saya muslim yang lain, lalu saya bilang, bisa nggak anda bayarin atau antum bayarin rumah ini 2 miliar. Nanti kita tulis akad jual beli. Antum beli 2 miliar rumah itu, silakan antum jual kepada anda terserah berapa. Misal mau dijual 2 miliar setengah. Tapi akadnya jual beli, bukan utang piutang. Tidak apa-apa dibayar 24 bulan, dibagilah. Dia sudah jelas modalnya berapa, jelas keuntungannya berapa, akad kita jual beli. Tapi yang jadi riba adalah kalau seandainya orang transaksi barang, beli rumah misalnya. Maka dikatakanlah, bisa nggak kamu belikan rumah ini? Bisa. Berapa? 2 miliar. Saya belikan 2 miliar. Lalu yang dia tulis di akad bukan transaksi jual beli rumah, bukan beli rumah lalu dijual kembali, tapi akadnya adalah utang piutang. Si fulan A telah mengutangkan uang 2 miliar kepada fulan B yang dia harus bayar setiap bulan sekian dengan bunga sekian. Nah, ini tidak boleh. Karena di sini teman-teman sekalian kita tidak boleh lagi ambil keuntungan, ya. Jadi bedakan mana terhadap jual beli, mana utang piutang. Kemudian Allah mengatakan, siapa yang sampai kepadanya peringatan Allah lalu dia berhenti, maka baginya yang telah lalu. Maksudnya kata ulama adalah orang yang belum tahu hukum. Misal antum lagi cicil rumah, cicil mobil, ya. Atau kita lagi terlibat dalam masalah ribawi, bekerja di tembaga ribawi misalnya. Kita tidak tahu, sekarang tahu hukumnya. Dulu sudah terlanjur makan, minum, beli rumah, beli mobil, tapi uang riba. Kita benar-benar nggak paham. Fahami poin ini ya, tidak tahu hukum. Maka Allah mengatakan baginya yang telah lalu. Allah halalkan yang lalu. Yang penting sekarang dia taubat. Gitu kan? Namun siapa yang sampai peringatan padanya lalu dia mengulangi riba, maka mereka penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Jadi jangan bilang, tidak apa-apa deh sekarang saya cicil rumah dulu. Saya sudah tahu haram. Yang penting saya punya rumah dulu, nanti saya taubat. Nggak bisa. Jadi hukumnya hanya bagi orang yang tidak tahu saja. Jadi Allah ancam di sini dengan neraka. Sumber-sumber haram ini tentu contoh-contohnya, makan anak yatim, makan riba, ya, dan cukup banyak masalah hal-hal seperti ini, termasuk juga orang yang mengangkat data-data palsu kepada hakim, ya, kemudian dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan yang atau mengambil tanah, ya, yang bukan miliknya, tempat yang bukan miliknya. Ini semua diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh, dilarang, ya. Itu disebutkan di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsm litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, maksudnya cara yang haram, manipulasi, kezaliman, segala macam kebohongan. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, diangkat kepada hakim, kemudian kebohongan semua dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta yang lain dengan jalan dosa padahal kamu mengetahuinya.
Nabi SAW menyebutkan tentang rincian ayat ini di dalam sabda beliau yang masyhur, hadis riwayat Bukhari Muslim, yang bunyinya, innama ana bashar wa innahu ya'tinil khasm fala'alla ba'dakum an yakuna ablagha min ba'd fa'aqdiya lah faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin fa innama hiya qit'atun minan nar falyahmilha aw liyadharaha. Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, kata Nabi SAW, dan sesungguhnya cukup banyak orang-orang yang sedang berselisih datang kepadaku. Mungkin sebagian dari kalian lebih kuat bantahannya daripada sebagian yang lain, argumentasinya lebih kuat. Lalu aku memutuskan perkara dengan hal itu. Kata Nabi SAW, aku cuma tahu, aku manusia biasa. Oh, si fulan lebih kuat buktinya, ya sudah. Barang siapa yang aku putuskan untuknya perkaranya dengan hak seorang muslim, dia tahu itu salah, ya, tapi tetap saja misalnya si yang dimenangkan merasa ya sudah dia dimenangkan loh, tapi dia tahu itu salah. Dikatakan sini, barang siapa yang aku putuskan untuknya perkaranya dengan hak seorang muslim, maka sungguhnya itu hanyalah potongan dari api neraka. Oleh karena itu silakan mengambilnya atau dia meninggalkannya. Jadi ini dijelaskan oleh Nabi SAW, dan tentu kita bisa tarik dalam lini kehidupan kita. Kemudian juga hadis Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Daging dan darah manapun yang tumbuh dari sumber yang haram, pendapatan yang haram, maka neraka lebih patut baginya, masuk ke dalam api neraka.